Halo semua sobat sinema, selamat datang kembali di channel ini, di channel Seven House Studio. Apa kabar sobat sinema semua? Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia. Buat sobat kalian yang baru masuk channel ini, silahkan untuk subscribe dulu ya. Dan jangan lupa siapkan Popeye dan Rokai. Seperti biasa, sebelum dimulai, kita ke intro. Awal cerita diawali dengan adegan di Laut Atlantik pada tahun 1645, di mana terlihat ada sebuah kapal meledak di permukaan laut dan menjatuhkan serpihannya ke dasar laut, termasuk sebuah peti emas di dalamnya. Singkat cerita, pada September 2009 terlihat dua orang sedang menyelam ke dasar laut tepat pada terjadinya tragedi kapal meledak itu. Nampak mereka sedang mengambil sebuah peti misterius yang kemudian diletakkan ke dalam keranjang besi. Awak kapal pun langsung mengangkat keranjang itu dan memindahkannya ke permukaan. Ternyata di dalam peti itu terdapat banyak sekali harta karun bersejarah yang bernilai uang puluhan juta dolar. Tak cukup dengan itu, kedua penyelam yang masih di dasar laut pun mencoba untuk mencari jejak lain. Siapa tahu ada peti harta karun lainnya. Dan satu dari mereka bernama James masuk ke dalam kapal. Suasana yang gelap menyelimuti tempat itu. Setelah menunggu lama, penyelam itu tak kunjung ke permukaan, membuat semua orang menjadi panik. Tak lama kemudian, secara mengejutkan, penyelam itu naik dan membawa sebuah brankas lainnya yang bertulisan Silverfish Magna. Dua penyelam itu pun menyusul naik ke permukaan. Namun sayangnya kebahagiaan itu hilang begitu saja karena tak lama kemudian pasukan bea cukai Spanyol datang dan menangkap mereka. Singkat cerita, di tahun 2010, Walter yang merupakan pemimpin kru kapal tersebut melakukan persidangan tentang tindakan mereka yang dianggap sebagai eksploitasi di wilayah teritorial Spanyol. Namun kurangnya bukti dan kekuatan yang mereka miliki, akhirnya harta karun yang mereka dapatkan disahkan sebagai milik kerajaan Spanyol dan membuat Walter kalah dalam persidangan tersebut. Namun Walter tak mau menerima kekalahannya. Dia pun memutar otak agar bisa memiliki harta karun yang telah susah payah ia temukan. Dengan sistem keamanan yang ketat dan penjagaan yang berlapis, militer mustahil ini bisa dibobol. Scene berganti, seorang mahasiswa Universitas Cambridge yang bernama Tom datang memasuki sebuah ruangan khusus di kampusnya yang berisikan para perekrut di perusahaan ternama. Tom adalah seorang mahasiswa jenius yang memiliki masa depan cerah. Perusahaan dunia datang padanya untuk dapat merekrut dan memanfaatkan kecerdasannya. Namun Tom memutuskan untuk tidak menerima tawaran yang datang itu dengan alasan yaitu passion yang berbeda. Dia tak mengikuti jejak ayahnya dan ingin memilih jalannya sendiri. Suatu malam saat Tom sedang makan malam dengan ayahnya di sebuah restoran, tiba-tiba dia mendapat notif pesan dari HP-nya dan berhasil membuatnya penasaran. Tom pun mengikuti undangan tersebut dan mendatangi sebuah pesta mewah dan berkeliling kebingungan hingga akhirnya dia bertemu dengan Lawrence yang menyamar sebagai Lydia dan mengajak Tom ke sebuah bar hingga akhirnya Tom bertemu dengan Walter, ketua dari para pencari harta karun bersejarah yang disebut paling berharga di dunia. Walter mengajak Tom untuk membantunya mendapatkan benda yang ditemukannya di lautan Spanyol. Namun benda itu telah disita oleh pihak keamanan negara Spanyol. Untuk itu dia harus merebut kembali dengan cara menembus ruangan penyimpanan yang disebut paling aman di dunia yang bernama Banker's Pen. Namun dia belum memutuskan untuk pergi. Walter pun meninggalkan sebuah tiket pesawat di meja Tom, di mana Tom posisinya sangat bingung. Dia lalu mencari tahu tentang keadaan bank tersebut.
Setelah lama memikirkannya, Tom bertekad bulat untuk meninggalkan negaranya. Sampai di bandara, Loren datang menjemput Tom. Mereka pun segera pergi menuju markas Walter. Di sana dia bertemu James, Klaus, dan Simon. Terlihat mereka kurang percaya akan kemampuan Tom yang belum berpengalaman, apalagi Tom hanya seorang mahasiswa. Namun situasi berubah ketika Tom berhasil menemukan cara untuk melacak CCTV dari bank tersebut. Suatu hari Walter mengajak Tom untuk pergi ke sebuah bar. Di sana Walter bercerita tentang peti harta karun peninggalan kerajaan Inggris yang saat ini disita oleh pemerintah Spanyol. Setelah mendengar isi peti itu membuat Tom semakin tertarik dengan misi mereka. Tak lama kemudian mereka pun merencanakan misinya bersama Tom. Namun di dalam misi itu timbul masalah yang tak bisa mereka tangani dan sistem lemari brankas yang sangat rumit dan tak terpecahkan, sehingga dibutuhkan orang dan keahlian khusus yang dapat membacanya. Di sini alasan Walter memanggil Tom untuk bergabung dengan timnya. Keesokan harinya mereka akhirnya menjalankan misi awal mereka bertepatan dengan diadakannya Piala Dunia di Afrika, di mana saat itu tim Spanyol sedang berlaga. Misi mereka kali ini adalah memindai 2 buah kunci untuk membuka pintu menuju jembatan brankas, sehingga dapat membuat duplikatnya dan kemudian mendapatkan sidik jari dari Gustavo, sang manajer dari pemimpin keamanan. Sebelum berangkat, Simon menghubungi kantor cleaning service dan mengatakan mereka tidak diizinkan bekerja di area bank hingga 2 harinya ke depan karena alasan keamanan. Lalu kemudian Tom dan Simon menyamar sebagai cleaning service dan Loren sebagai Claudia, seorang penilai seni. Awalnya semua rencana berjalan dengan lancar, mereka berada pada posisinya masing-masing. Claudia melakukan tugasnya dengan berpura-pura memindai keaslian lukisan di ruangan penyimpanan kunci. Sementara Tom bertugas memasang alat peretas untuk mengetahui struktur bangunan brankas, dan Simon mensabotase CCTV. Namun di tengah-tengah misi mereka, posisi Tom saat itu sangat terancam karena semua eksekutif memasuki ruangan sidang yang saat itu telah dimasuki oleh Tom. Tom sedang nge-scanning brankasnya tepat berada di bawah meja mereka. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya alat scanning itu hampir selesai. Namun tiba-tiba alat pelacak itu error, membuat Tom yang dalam keadaan tersebut semakin panik. Ketika mencoba untuk memperbaiki, Tom malah membuat alat itu menimbulkan lonjakan daya yang memicu alarm sinyal kebakaran berbunyi. Alarm itu mengundang banyak perhatian termasuk pihak keamanan bank. Semua orang panik dan diarahkan menuju lobi. Gustavo sebagai manajer keamanan mengarahkan semua pasukannya untuk memeriksa keadaan di dalam gedung itu. Di sisi lain, saat alarm berbunyi, Loren belum sempat menyelesaikan misinya. Saat dalam keadaan darurat, untungnya saja Tom belum berada di lobi. Dan akhirnya dia berhasil mengembalikan kunci ke tempat semula. Dan mereka pun berhasil menjalankan misinya dengan selamat. Kembali ke markas, Tom dan timnya mendiskusikan tentang keamanan perangkas bank yang akan mereka bobol. Di sana diketahui bahwa perangkat itu terpasang jebakan yang dipicu pada keseimbangan brankas yang dibuat seperti timbangan raksasa. Jika massa benda dalam brankas menjadi bertambah, maka air di dalamnya akan memenuhi isi ruangan. Beberapa hari berikutnya, James melakukan pemeriksaan di bagian bawah brankas sebelum melaksanakan rencana yang kedua.
It was right. It is a scam. Namun ternyata dinding beton menuju brankas yang terletak di saluran pembuangan bawah tanah berlapisan titanium, sehingga ketika melakukan pengeboran maka tak akan dapat proses tepat pada waktunya. Mengetahui hal itu, Walter pesimis kalau rencananya telah gagal. Saat berada di atas gedung, Walter tak sengaja menemukan ide untuk menerobos masuk melalui bagian atas bangunan bank. Ketika nonton bareng final Piala Dunia sedang berlangsung, di mana saat itu kamera pengawas di area brankas bagian atas akan terfokus pada keramaian, jika di hari itu Spanyol yang berhasil menuju final. Dan ternyata Spanyol lolos ke babak semifinal. Sinyal itu membuat mereka bersemangat lagi untuk bisa masuk ke dalam brankas tersebut tanpa diketahui oleh penjaga. Di sisi lain, Tom melalui hari-harinya dengan sangat sibuk memikirkan solusi agar mencapai brankas itu dan melumpuhkan jebakan yang ada di dalamnya. Tanpa disadari oleh tim Walter, ternyata pihak keamanan bank mulai mencurigai tentang insiden alarm itu ketika salah seorang petugas kebersihan mengatakan mereka telah 2 hari dilarang untuk bekerja, sehingga mereka menemukan fakta bahwa petugas kebersihan yang tak lain adalah Tom dan Simon merupakan seorang penyusup. Keadaan mereka pun semakin sulit saat pihak bank menyadari rencana mereka untuk mencuri harta karun itu. Namun identitas mereka belum diketahui karena mereka berhasil menggunakan identitas palsu. Suatu malam, Loren mendatangi Tom di kamarnya dan kemudian mengajak Tom untuk pergi ke sebuah bar di tengah kota. Di sana mereka berbincang dan menimbulkan ketertarikan di antara keduanya. Di tengah perbincangannya, Tom berhasil menemukan ide untuk memecahkan jebakan brankas itu. Teori yang mencetuskan berhasil membuatnya menemukan cara untuk membobol brankas itu tanpa menyebabkan timbangan yang ada di dalam rangkaian itu bergeser. Dan Tom siap untuk berperan masuk lagi ke dalam bank itu, walaupun dia harus menghadapi resikonya adalah masuk penjara. Tepat di hari final pertandingan Piala Dunia, mereka akan menjalankan misi final untuk membawa semua harta karun dari brankas bank. Sisi lain, para petugas keamanan bank yang mencurigai gerak-gerik mereka juga meningkatkan keamanan bank untuk menghindari pencurian itu. Di hari tersebut, di tengah ramainya masih berkumpulnya pertandingan sepak bola, semua kru dalam tim bersiap melancarkan misi, semua berada di tempatnya masing-masing. Dan Walter mengawasi gerak-gerik mereka dari kejauhan. James, Tom, Loren masuk ke dalam bank dengan terampil. Semua berjalan dengan lancar pada awalnya hingga akhirnya mereka berhasil mendarat tepat di depan pintu brankas. Move fast, 3. Almost on you. Volvemos a Clear to proceed. Masalah tak berhenti di sana saat melewati tangga untuk mencapai pintu brankas. James hampir saja jatuh karena tangganya tergelincir, namun Tom akhirnya berhasil menangkap James tepat waktu. Misi mereka pun berlanjut saat memasuki pintu pertama. Tak ada kejanggalan hingga akhirnya mereka berhasil membuka pintu utama brankas menggunakan kunci dan sidik jari yang mereka tiru. Kemudian Simon yang berada di bawah tanah segera menyemprotkan nitrogen cair untuk membekukan timbangan raksasa yang menentukan kestabilan berat ruangan brankas. It's working. Mereka bertiga akhirnya masuk dan terbukti timbangannya pun tidak bergerak. Dan setelah rencana itu berhasil, mereka segera mengamankan harta karun dan koin yang berada di ruangan tersebut.
Sementara itu dikarenakan sensor keamanan telah berbunyi membuat Gustavo mengarahkan anak buahnya ke arah yang dipacu oleh sensor tersebut. Hingga akhirnya mereka melihat sebuah merpati menyusup masuk dari langit-langit lobi. Dari sinilah mereka mengetahui bahwa CCTV mereka telah diretas. Mengetahui hal itu, James, Lauren, Tom yang telah terkepung mulai panik. Di samping itu mereka tahu bahwa nitrogen yang membekukan timbangan mulai menghilang, sehingga membuat mereka kehilangan akal untuk mencari jalan keluar sebelum brankas itu dipenuhi air. Di saat genting itu ternyata James berkhianat, dia minta kotak koin yang ada di tangan Lauren sambil menyodorkan pistol ke arah mereka. James, Lauren, Tom terjebak, dilanda kepanikan. Tak lama kemudian jebakan mulai bekerja. Pipa-pipa di sekeliling mereka mulai menyemburkan air. Here we go. Saat semua orang mencari jalan keluar, James yang seorang mantan tentara berhasil menyelam melarikan diri meninggalkan Tom dan Lauren di tengah genangan air yang semakin meninggi. Tom memutar otaknya agar bisa keluar dari sana, hingga akhirnya menemukan sebuah cara. Dia menyuruh Simon untuk membebankan semua tabung ke dalam timbangan agar menjadi lebih berat, sehingga sistem mengira bahwa air di dalam rangka sudah penuh. Mendengar ide tersebut, Simon segera mengangkat tabung-tabung hidrogen itu ke atas timbangan. Dan ternyata rencana itu pun berhasil menghentikan aliran air, dan air yang berada di dalam brankas pun berangsur surut. Beberapa saat kemudian brankas dibuka. Anehnya tak ada seorang pun yang ada di sana, membuat Gustavo geram dan penasaran bagaimana cara mereka berhasil kabur, dan ternyata Lawrence dan Tom berhasil kabur melalui saluran pembuangan dan langsung bergerak ke lantai atas. Sialnya, dalam usahanya untuk kabur, Gustavo berhasil menemukan mereka. Polisi dan keamanan pun segera mengejarnya. Mengetahui anak buahnya tak bisa keluar, Walter dan Klaus pun mulai panik karena semua pintu dan jendela dibuat anti peluru sehingga tak bisa dihancurkan. Namun di tengah kepanikan, Lawrence teringat sebuah ruangan yang sempat dia masuki milik direktur bank yang seorang perokok, di mana jendelanya selalu dibiarkan terbuka. Lauren dan Tom pun segera berlari menuju ruangan itu dan meloncat dari jendela menuju keramaian para supporter bola yang sedang menonton pertandingan final Piala Dunia. Kemudian mereka segera mengganti baju mereka, akan tetapi pihak keamanan tetap berhasil menemukan. Beruntung saat akan tertangkap, Spanyol berhasil mencetak gol sehingga membuat keributan tak terkendali, sehingga Tom dan Lauren berhasil meloloskan diri. Keesokan harinya, Walter menemui Margaret. Dia tahu bahwa Inggris juga menginginkan harta tersebut, sehingga mereka mengutus James yang seorang mantan militer Inggris untuk menyusup menjadi salah satu anggota timnya mereka. Namun semua berakhir mengecewakan ketika mereka tahu bahwa koin yang dimilikinya adalah koin palsu, karena ternyata Lawrence telah menukarnya ketika berada di dalam brankas. Sementara itu di tempat lain, tim Walter tanpa James merayakan kemenangan mereka. Tom yang masih bergabung di sana terlihat bahagia karena dia menjadi jauh lebih dekat dengan Lawrence. Setelah mereka mencari petunjuk harta karun berikutnya, mereka menemukan bahwa tujuan selanjutnya adalah di salah satu bank ternama di London. Dan film pun selesai. Terima kasih buat sobat semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe sebagai dukungan kalian untuk channel ini. Dan akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.